Lu ngapain begitu tempat umum, Yan? Sini. Kacamata, bro. Ayo kita pecahkan. Ini tadi kita melihat aksi Rian membersihkan kacamata tempat umum. Tapi banyak orang lain melakukan aksi memaju mundurkan tangan di depan umum. Dan itu cukup lumayan banyak ya. Kalau yang terakhir kita sempet tahu itu, gue pernah denger tuh yang di halte deh. Yang di Ngapain halte, sih orang ini di halte? masturbasi kan mereka. Masturbasi. Dan ini yang akan kita bahas karena fenomena ini cukup lumayan banyak gitu ya. Kira-kira itu apa sih? Kenapa orang sampai bisa kok sampai hati, sampai nekat masturbasi depan umum gitu? Itu kan harusnya private ya. Kalau menurut lu sendiri gimana ya? Kalau menurut gue sendiri, pertama itu pasti karena fantasi juga. Mungkin juga adrenalin kali ya. Kan kalau misalnya lo lakukan itu Semakin kayak hasrat seksualnya ada semakin kayak naik. rush banget kan rasanya ya. Apalagi kayak diliatin maksudnya ada banyak orang Makin itu jadi deg-degan, lebih makin iya mungkin deg-degan. itu kali sensasi itu yang lu nggak bisa dapetin mungkin kalau di rumah atau sendiri. Ya nggak sih? Kok tahu? Ya kan saya kan cuma mengira-ngira. Ya. Oke, jadi kalau saya lihat dari sudut pandang psikologis ya, aksi masturbasi di tempat umum ini tuh bisa dikategorikan sebagai eksibisionisme, yaitu suatu gangguan yang ditandai dengan tindakan mengekspos alat kelamin kepada orang asing tanpa persetujuan. Kondisi ini dianggap sebagai gangguan parafilia. Artinya orang memiliki kelainan seksual berupa fantasi, kayak yang lu bilang tadi, ya, gairah dan hasrat seksual yang tinggi terhadap benda, aktivitas seks dan perilaku lain yang tidak biasa. Jadi dia akan terangsang kalau melakukan hal-hal yang tidak biasa. Menurut gua orang yang maksudnya lu udah nonton nih bokep kayak levelnya itu kadang-kadang nggak bisa di situ doang gitu. Lebih iya yang- dong, ada yang aduh kayak kurang menantang nih. Dulu kalau misalkan nontonnya masih yang buka baju doang udah Mungkin nontonnya gitu kayak mungkin dulu foto. foto terus masih pakai bikini-bikini. Ya mungkin gitu kan terus habis Lama-lama itu- udah buka. terus video atau apa. Maksud gua itu yang sebenarnya bahaya sih. Maksud gua dari kalau lu nonton kayak gitu Bertahap. pasti akan terus bertahap. Bertahap. Makanya kan akhirnya lu bisa sampai free sex dan segala macam itu pasti awal dari situ, Pak. Fantasi yang gue pengen salurkan ini kan. Nggak semua orang dong. Betul, seperti nggak ini, semua orang, ya. Jadi menurut Psychology Today, diperkirakan 2-4% laki-laki mengalami gangguan eksibisionis. Sementara itu perempuan lebih jarang mengalaminya. Berarti sebenarnya emang skala kecil banget ya. Tapi kalau dikalikan kita rakyat di Indonesia Iya. berapa orang? Ya, kalau 4%-nya ya banyak juga. Tapi kenapa tangannya di situ terus sih? Oh, ini. Penyebab pasti seorang mengidap eksibisionisme itu sebenarnya belum diketahui ya sampai sekarang gitu. Tapi gangguan ini dipengaruhi sama beberapa faktor. Kayak misalnya gangguan kepribadian, perundungan emosi dan seksual ketika kecil, ya mungkin itu tadi ya bullying terus segala macam. Ya sebenarnya jatuh-jatuhnya tetap pelecehan seksual juga sih. Iya. Gue nggak tahu ya kayak dulu zaman-zamannya sekolah gitu ya, starter. Tahu nggak ya zamannya? Gimana? Lu tahu starter nggak? Nggak tahu. Jadi selangkah lu diambil terus diginiin. Waduh. Beneran. Biar apa gitu? Ya iseng lah namanya anak-anak. Kemarin terakhir ada lagi kasus yang parah banget menurut gue. Gimana? Jadi ada anak kecil disuruh menyetubuhi kucing. Ah itu mah nggak masuk akal, itu mah psikopat psikolog lagi. Tapi akhirnya malah disarankan untuk damai dengan Sama kucing? sama pembulinya. Oh, sama kucing. Jadi dia sama kucing sih. Udah damai kayaknya. Tapi maksud gua itu kan meninggalkan trauma yang Gila itu. besar, Nah, ya. nah itu maksud gua. Nah itu ekstrim lah ya maksud gua kalau yang sama kucing Ya, itu tapi ekstrim. nanti udah maksud gua. gedenya bisa jadi. Itu bisa, maksud gua Aneh. bisa parah gitu. Itu dari pelecehan yang seperti itu juga bisa atau yang terakhir ya pornografi ya. Sejak kecil dan misalnya Terpaparnya cukup dini ya terhadap hal-hal seperti itu ya. sama mungkin itu tadi ya, gue nggak tahu nih kalau misalnya gue bayangin ada orang yang mungkin nonton terus kayak ya udah gitu ya, ada fantasi tapi nggak berani melakukan. Enggak, semua orang berfantasi. Iya semua orang tapi tidak berfantasi, dilakukan tapi juga. tidak dilakukan. Nah mungkin 4% ini yang melakukan. nekat melakukan itu. Ini juga ada apa gabungan antara ada gangguan itu tadi secara jiwa dan segala Iya, macamnya soalnya tadi, kalau gitu. misalkan masalah pornografi kurang bisa menerimanya karena Lu juga karena nggak semua orang akhirnya melakukan fantasi itu kan. maksud gue itu Cuma tadi. 4% doang gitu loh. Jadi itu faktor, tapi bukan faktor utama kali ya. Nah sebenarnya pertanyaannya gimana cara untuk ngobatinnya gitu ya? Iya, Mengidap eksibisionisme ini bisa mendapatkan terapi perilaku kognitif. Selain Harus itu, rehab ya berarti? Ya harus rehab. Cuman maksud gua pertanyaannya lagi, apakah mereka berasa bermasalah dengan hal itu atau tidak? Bisa bermasalah tidak berasa bermasalah. Nggak ngerti ya maksud Iya, gua. iya, Jadi bisa kayak dia tidak merasa bermasalah. beda hal kayak misalnya kalau lu narkoba atau apapun itu, ya emang ada hukum dan orang lain pun bisa,
lu jangan gitu lu. Ini hukum loh, di depan umum mengaku. Iya sih, keterlibatan memang sih, publik. tapi nggak Pasti ditangkap dia. tetap kalau ya. kata. Selain itu, latihan relaksasi dan empati juga membantu. Bahkan untuk kasus yang lebih parah, sehingga penderitanya itu membutuhkan obat-obatan ya, untuk mengontrol hormon seksual dan obat Ya, penenang gitu. jadi emang hormonnya harus ditekan dengan obat. Hal seperti ini mungkin kita anggapnya, oh di luar negeri aja lah. Ternyata di Indonesia juga terjadi. Ya dulu tuh ada salah satu taksi online lah ya. Buka kaca di pinggir jalan terus dia begitu. Habis itu kemarin gue baru lihat lagi di rumah makan gitu ya. Ada orang tiba-tiba buka celana terus begitu. Terus ditendang ibu-ibu. Terus sama ada lagi yang di Transjakarta ya. Iya. Di bus itu, apa dia juga udah diamankan juga ya. Itu juga ngeri sih. maksud gue. Merasakan pertama juga lu itu, itu bener-bener merasakan. Ngapain gitu loh maksud gua. Berdasarkan survei kondisi ruang publik aman yang diadakan pada tahun 2019, ada 60.000 responden dan sebanyak 964 orang mengaku pernah dilecehkan secara seksual dengan cara dipertontonkan masturbasi di ruang publik. Mungkin lagi lewat di gang, ada orang nongkrong terus dia kayak, wah begitu gitu. Wah itu gila. Juga selain itu ada 1.445 orang ya, dia pernah didekati secara agresif dan terus-menerus, berarti di stalk ya. Dan juga annoying banget itu. meresahkan Itu annoying ya. banget sih. Dan 1.826 orang pernah diraba atau dicengkeram, ini juga Nah itu bangsat ya. gila tuh, pernah tuh gue nonton gue lupa di TikTok atau di mana ya, sampai dikejar pakai mobil. Jadi ada orang kan naik motor, terus dia megang gitu kan, terus ada mobil yang ngeliat dikejar, didorong, habis itu jatuh sampai orangnya. Oke, terus ada 1.411 orang pernah digesek dengan alat kelamin dan juga 35 orang pernah diperlihatkan alat kelamin. Ini bukan masturbasi tapi diperlihatkan alat kelamin gitu. Nah maksud gue pertanyaan itu tadi, apakah yang kayak orang yang DM itu kan banyak kan cewek-cewek. Ada juga ya cewek-cewek. Iya kan yang suka cewek-cewek yang di-DM bilang di DM gitu. yang kayak Ngapain juga ya? itu termasuk apa enggak tuh pertanyaan gue? Apa mungkin kali ya? Bisa juga termasuk itu exhibitionist ada juga. ininya ya gitu. Terus abis itu kasusnya ini bisa terjadi di mana aja? Di taman, jalan raya, jembatan, hingga di kendaraan umum. Tapi emang juga ada sih video-video porno yang ceritanya tuh di kendaraan umum begitu sih ya. Maksud gue kayak Ya beda dilakukan juga. iya mesti dilakukan juga sih. Mereka yang jadi korban pun kan jadi terkejut ya. Terus jijik, takut dan juga marah. Tapi biasanya nggak berani untuk ngelapor gitu. Dan Bener itu dia dan ini maksudnya. menjadikan trauma jangka pendek dan jangka panjang. Gitu. Ngaruh dengan yang tadi gue Iya. sempat bahas juga gitu, maksudnya waktu apalagi lu dilecehkan atau diapain itu tuh lu cenderung untuk lu nggak ngomong gitu. Betul. Dan seseorang dikatakan menderita eksibisionisme bila ada kecenderungan berulang dan menetap. Jadi ulang-ulang dilakukan terus gitu, nggak cuma sekali 2 kali. Dan seseorang ini bisa didiagnosis mengalami gangguan tersebut jika orang tersebut selama waktu sekurangnya 6 bulan memiliki khayalan yang merangsang secara seksual, fantasi lah ya, Tapi berulang-ulang. gimana cara tahunya? Udah Ini sering. maksudnya udah aksinya atau baru pemikiran? Aksinya dong. Dia sudah beraksi berulang-ulang kali. Sebenarnya pertanyaannya ciri-ciri khususnya apa nih orang yang Eksibisionis. eksibisionis Iya. ya. Alvina, dokter spesialis kejiwaan dari RS Awal Bros Bekasi Barat, katanya itu sebenarnya nggak ada ciri-ciri yang spesifik untuk kita tahu apakah dia eksibisionis atau tidak. Sampai dia melakukan gitu ya. Namun kemungkinan orang tersebut juga memiliki gangguan jiwa tadi kan, seperti yang dibilang. Kenapa sebenarnya gue juga make sense soal gangguan jiwa, karena itu tadi ya, yang punya gangguan itu kan lebih nggak peduli ya sebenarnya, dan Dia ya juga udah deh, nggak gue tahu. lebih kayak brutal aja karena Dia juga nggak tahu dia beririsan itu dengan moral juga, dengan apa kayak kalau kita kan masih ada, aduh nggak enak gue, ngerti gak lu maksud gue? Tapi kalau orang yang punya gangguan secara ini udahlah bodo amat gitu. Udah nggak ngerti ada, nggak? udah nggak ada pagernya lagi. lebih nggak ada daripada kita yang ini, ngerti. Jadi maksudnya gangguan jiwa itu bisa gitu. Mungkin kesulitan dalam bersosialisasi juga, punya kepercayaan diri yang rendah. Eksibisionisme ini biasanya merasa berbeda sehingga dia tuh menarik diri, jadi semakin menarik diri ya jadi semakin ansos lah ya. Lagi ansos nontonnya bokep. Wah. Ya udah, dan akhirnya ya tadi dampaknya nih ya, kita akan bahas dampaknya ya. Terdapat dampak berkelanjutan dalam diri eksibisionis. Antaranya adalah sesaat merasakan kepuasan seksual dan kemudian mungkin merasa bersalah, namun tidak bisa menahan dorongan untuk melakukannya kembali. Sebenarnya Sama seperti sama masturbasi pada umumnya. iya, sebenarnya basically Udah kelar rasa bersalah. cuman masalahnya kalau ini ada dampak selanjutnya, hukum lah. Tapi ya seperti itulah penjelasan. Oke, kalau begitu sekarang kita mau ngobrol sama Craig setelah Boleh. Salah Satu crackers. Jadi Sip. di sini udah ada crackers nama Winston. Jadi kita kan lagi bahas fenomena banyak orang masturbasi di depan umum. Kalau menurut lo sendiri, Winston, kenapa sih kira-kira orang melakukan hal tersebut? Mungkin dia udah keseringan gitu kan. Terus biasa kan di kamar tuh, bosen dia. Iya. Jadi dia sekarang sambil di luar gitu, biar kalian cari perhatian orang juga mungkin. Kok tahu? Apakah pernah melakukan hal imajinasi tersebut? saya. Kalau lu sendiri pernah dengar cerita-cerita seperti itu nggak tuh? Pernah. Ah. Kawan
kawan gue dulu pernah. Kawan lu ceritanya. Di busway. Maksudnya dia Kalau jadi gue korban apa dia pelaku? Korban. Korban. Oh, gitu. Ya, maksudnya kan Nah, jadi pas mau di-clear dulu ya takutnya. Biar lurus ya kan. Oke, temen lu. Nah, jadi pas dia di busway itu lagi nunggu, ya ada orang masturbasi depan dia. Dia itu juga cewek. Nah, semenjak itu orang tuanya nggak pernah turun dia naik busway lagi. Tapi itu kondisinya lagi rame. Maksudnya Nggak sepi. Terus ditangkap nggak? Enggak. tuh, Biarin maksud gue itu Kok bisa ya, nggak ditangkap maksudnya gue untuk orang yang ngelihat itu pun juga bingung, Pak. Enggak, maksud gua emang nggak ada sapamnya di situ gitu. Nggak ada dan mungkin nggak Mungkin lagi mengamankan. sepi. Jadi banyak ya. maksud gue yang nggak ke expose dan nggak ketangkap juga gitu. Kalau misalkan nih, menurut lo kan semua orang kan berfantasi kan. Tapi kok sampai bisa ada yang sampai segitunya gitu? Apakah karena dia nonton yang lebih ekstrim atau gimana? Bisa jadi ya. Mungkin dia udah terbiasa lihat yang gitu, jadi dia cari-cari yang lain lah, biar nggak bosan di situ aja gitu. Oh. Iya, tapi mungkin untuk yang sampai untuk melakukannya itu kan ya nggak semua orang mau lakukan gitu loh. Atau ada gangguan mental juga. Nggak semua gangguan mental kan juga mungkin ada skalanya ya. Kalau yang udah parah banget ya udah, lu kan pernah ketemu kan orang gila bisa ada di Gimana? ODGJ. Biasanya emang kalau orang ODGJ itu biasanya seringnya nggak pakai baju. Iya. Di jalan, kenapa ya? Dia merasa udah sama aja mau pakai baju mau nggak pakai baju. Kok tahu? Nah, itu dia. Oke lah, kalau gitu thank you banget Vincent udah mau ngobrol sama kita nih. Udah dari kapan Chen nonton Iya. Connect Chen? Baru kemarin. Dari SMP sih. Wah, SMP. Sekarang kamu apa? 6 tahun, 6-7 tahun. Oh, 7 berarti tahun. Lama juga ya? lama juga ya. Oke. Kalau gitu, Thank you. Vincent. Ada pesan-pesan mungkin untuk crackers yang lain? Dan buat Crackers ya tetap rutin upload, semangat, sering-sering juga undang host-host bintang tamu Oke. kayak dulu. Thank you Vincent. Terima kasih Vincent. Sukses ya. Sukses Sama-sama, kuliahnya. makasih. Jangan berfantasi aneh-aneh. Bye-bye. Siap. Itu dia pembicaraan kita bersama Crackers ya mengenai fenomena eksibisionis ini nih. Ya mungkin kalau komen di bawah pendapat kalian mengenai eksibisionisme ini ya. Ya. Kalau gitu segitu aja. Langsung aja kita mulai crack this egg-nya. Yang episode kemarin ini pertanyaannya dan jawabannya adalah ini. Sayur apa yang dingin? Kalau bisa kalian tahu jawabannya, komen di bawah. Ya, kalau gitu segitu aja. See you next video. Stay cracky. Salam Crackers. Cep-cep.